Pernahkah kamu merasa firasatmu benar? Aku menyusul suamiku ke hotel karena dia bilang ada rapat malam-malam. Tapi saat pintu kamar itu terbuka, bukan dia yang muncul. Yang berdiri di depanku adalah seorang wanita hamil, dan kalimat yang keluar dari bibirnya membuat seluruh tubuhku lemas. Malam itu aku duduk di ruang tengah, menatap layar televisi yang sebenarnya tidak benar-benar kutonton. Pikiran dan perasaanku entah di mana. Sudah hampir pukul 9 malam, dan suamiku baru saja keluar rumah 1 jam lalu. Katanya ada rapat mendadak di hotel dengan klien dari luar kota yang baru tiba. Awalnya aku tidak curiga apa-apa. Suamiku memang bekerja di bidang konsultan properti. Jadwalnya sering tak menentu. Kadang pagi, kadang malam. Bahkan pernah beberapa kali pulang menjelang subuh karena katanya harus survei lokasi yang hanya bisa dilakukan malam hari. Aku terbiasa, meski sesekali merasa kesepian juga. Tapi malam ini rasanya berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal sejak dia pamit dari rumah. Aku ingat jelas cara dia terburu-buru mengenakan sepatu. Jasnya bahkan tidak sempat dia rapikan. Parfum yang biasa dia semprotkan pun tak dia pakai. Yang paling membuatku heran, dia tidak mencium keningku seperti biasanya. Hal kecil yang selama ini selalu dia lakukan setiap kali pergi. Bahkan saat marah sekalipun. Aku berdiri di dekat jendela, menatap jalanan depan rumah yang lengang. Motor-motor ojek online sesekali lewat. Hujan rintik mulai turun. Aku menghela napas panjang, mencoba menepis segala pikiran buruk yang mulai muncul. Tapi hatiku tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang tidak beres malam ini. Dan aku harus tahu apa itu. Ku tengok ponselku. Tidak ada pesan darinya. Biasanya, walau sibuk, dia akan kirim kabar. Cuma 1 kata pun cukup. Tapi ini sudah lebih dari 1 jam, dan pesan terakhir darinya hanya, "Aku pergi dulu ya. Rapatnya di Hotel G jam 8. Doain lancar." Kuhubungi dia. Nada tunggu. Lalu masuk ke voicemail. Ku coba lagi. Dan lagi. Tetap tidak diangkat. Aku mondar-mandir di ruang tengah. Hati ini tak tenang. Sampai akhirnya aku mengambil jaket, memakai sepatu, dan memasukkan ponsel ke dalam tas. Aku akan menyusulnya. Aku ingin melihat sendiri apakah benar dia sedang rapat, atau sesuatu yang lain. Perjalanan ke hotel itu memakan waktu sekitar 30 menit. Sepanjang jalan aku hanya diam. Tak ada musik. Tak ada pikiran lain selain suamiku. Kenapa malam ini aku merasa seperti orang yang sedang dihantui firasat buruk? Entahlah. Mungkin karena akhir-akhir ini sikapnya agak berbeda. Dia lebih sering melamun, sering lupa meletakkan barang, dan sesekali terlihat gelisah saat menerima telepon. Aku ingat suatu malam, dia menerima panggilan telepon di balkon. Saat aku dekati, dia buru-buru mengakhiri panggilan. Katanya itu urusan kerja. Aku tidak menuduh apa-apa waktu itu. Tapi rasa curiga itu sudah muncul sejak saat itu. Dan malam ini, rasanya semuanya jadi lebih nyata. Begitu sampai di lobi hotel, aku sempat ragu. Apakah ini keputusan yang tepat? Menyusul suami diam-diam seperti ini? Tapi aku butuh jawaban. Aku tidak ingin terus hidup dalam tanda tanya. Aku menghampiri resepsionis dan mencoba bersikap senormal mungkin. Kukatakan bahwa aku ingin menyusul suamiku yang sedang rapat. Aku sebutkan namanya. Petugas hotel pun memeriksa daftar tamu. Lalu dia berkata, "Ada, Bu. Kamar 321. Aku mengerutkan kening. Kamar? Bukan ruang meeting? Maaf. Ini kamar ya? Bukan ruangan rapat. Petugas itu tersenyum sopan. Iya Bu, kamar biasa. Tidak ada pemesanan ruang rapat atas nama tersebut. Jantungku mulai berdetak tidak karuan. Tapi aku berusaha tetap tenang. Mungkin dia cuma istirahat sebentar di kamar sebelum rapat. Mungkin kliennya belum datang. Mungkin saja. Aku menaiki lift dengan perasaan campur aduk. Tangan dingin. Kaki gemetar. Perutku mual. Perasaanku sangat tidak enak. Lift berhenti di lantai 3. Lorong hotel tampak sunyi. Lampunya redup. Kamar 321 berada di ujung. Aku berjalan perlahan,
mencoba mengatur napas. Aku berdiri di depan pintu, menatap angka yang tertera. Kutekan belnya. Detik-detik menunggu pintu itu terbuka terasa seperti seumur hidup. Lalu terdengar suara dari dalam, langkah kaki mendekat, dan pintu itu terbuka. Aku membeku. Yang membuka pintu bukan suamiku. Di hadapanku berdiri seorang wanita muda. Ia mengenakan daster lengan panjang warna biru muda. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya polos tanpa riasan. Tapi yang paling membuatku tertegun, perutnya besar. Ia sedang hamil. Wanita itu menatapku dari atas ke bawah. Lalu dia tersenyum kecil. Tapi bukan senyum ramah. Ada ketegangan di balik senyumnya. Lalu dia mengucapkan sesuatu yang membuat kakiku nyaris tak mampu menopang tubuhku. Kamu istri pertama ya? Dunia terasa berhenti. Aku tidak bisa menjawab. Mulutku terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Yang bisa kulakukan hanya menatap wanita itu. Dan berharap ini semua hanya mimpi. Wanita itu menggeser tubuhnya sedikit. Membuka pintu lebih lebar. Masuk aja. Sepertinya kita perlu bicara. Aku masih terdiam. Tapi entah kenapa, kaki ini melangkah masuk begitu saja. Kamar hotel itu terang. Ada satu koper kecil di pojok ruangan. Sandal wanita terletak rapi di dekat ranjang. Aroma parfum lembut tercium samar. Tidak ada suara televisi. Hanya suara detak jam di dinding. Wanita itu duduk di tepi ranjang dan menatapku. Aku Dina. Kamu pasti bingung. Tapi aku juga. Aku kira dia belum menikah. Tapi sekarang kamu datang dan semuanya jadi jelas. Aku masih berdiri. Punggungku bersandar ke dinding. Tubuhku terasa dingin. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan. Tapi satu hal yang pasti malam ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku masih berdiri di dekat pintu, seperti orang yang baru saja kehilangan arah pulang. Tanganku gemetar, tapi aku memaksa diri untuk tetap bernapas. Dina menatapku tanpa berkedip, seolah ia juga sedang menahan sesuatu di dadanya. Kamar hotel itu terasa terlalu sunyi, padahal lampunya terang. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar begitu jelas. Seperti bisikan yang terus menyisir telingaku. Mataku bergerak pelan menelusuri ruangan. Ada 2 gelas plastik di atas meja. 1 botol air mineral terbuka. Ada sisa makanan di piring kecil. Dan di kursi dekat jendela, tergantung jas suamiku. Jas yang tadi sore masih aku setrika. Aku menelan ludah. Tenggorokanku sakit. Seperti ada batu besar yang mengganjal. Dina menghela napas panjang. Lalu berdiri. Ia berjalan perlahan, dengan perut besarnya yang membuat gerakannya hati-hati. Lalu ia mengambil jas itu dari kursi, mengangkatnya sedikit. Ini punya dia, kan? Aku tidak menjawab. Aku tidak mampu. Hanya air mata yang mulai mengambang di pelupuk mata, menahan jatuh seperti orang yang mempertahankan harga dirinya mati-matian. Dina meletakkan jas itu lagi. Ia menatapku dengan sorot mata yang aneh. Bukan sombong. Bukan menang. Lebih seperti lelah. Aku nggak niat bikin kamu sakit, katanya pelan. Aku juga nggak tahu kalau dia masih punya istri. Aku menahan napas. Dalam kepalaku, kalimat itu terdengar seperti pisau yang menguliti perlahan. Jadi ini benar. Ini bukan salah lihat. Bukan salah kamar. Bukan salah paham. Aku menarik kursi, duduk perlahan. Kakiku sudah tidak punya tenaga. Rasanya seperti baru saja menempuh perjalanan jauh dan jatuh tepat di garis akhir. Tapi bukan karena kemenangan. Karena hancur. Dina duduk kembali di tepi ranjang. Ia meremas ujung bajunya sendiri. Seperti orang gugup yang mencoba mengatur kata-katanya. Aku menatapnya, menahan gemuruh emosi di dada. Kamu, siapa? Suaraku keluar akhirnya, tapi terdengar begitu kecil. Serak. Dina mengangkat wajahnya. Aku Dina. Aku menatap perutnya yang besar, lalu kembali ke matanya. Hamil berapa bulan? Tanyaku tanpa sadar. 8, jawabnya. Sebentar lagi lahiran. 8. Aku mengulang angka itu dalam hati.
8 bulan. Aku dan suamiku menikah 4 tahun. 4 tahun aku menemani dia dari nol. Dari tinggal di kontrakan kecil sampai bisa punya rumah sendiri. 4 tahun aku menunggu dia mapan. Menunggu waktu yang tepat buat punya anak. Dan sekarang, aku melihat seorang wanita lain membawa anaknya. Hampir lahir. Dadaku sesak. Aku ingin menjerit. Tapi tenggorokanku seperti terkunci. Dina menunduk sebentar. Aku nggak tahu kamu ada. Demi apapun, aku beneran nggak tahu. Aku tertawa kecil. Suara yang aneh, seperti orang gila. Terus, kamu pikir kamu siapa dalam hidup dia? Tanyaku, kali ini dengan nada yang lebih tajam. Bukan karena aku membenci Dina, tapi karena aku sudah terlalu sakit untuk bisa bicara lembut. Dina memejamkan mata sebentar, lalu berkata, dia bilang aku istrinya. Aku membeku. Dia nikah sama kamu. Dina mengangguk pelan. Nikah siri. Kata itu terdengar seperti tamparan. Nikah siri. Aku menunduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Butirnya 1, lalu 2, lalu beruntun seperti hujan yang tidak bisa dihentikan. Dina berdiri dan mengambil tisu dari meja, lalu menyodorkannya padaku. Tapi aku tidak mengambilnya. Aku tidak ingin menerima apapun dari wanita ini. Walaupun aku tahu dia tidak salah. Rasanya tetap saja seperti penghinaan. Dina kembali duduk. Ia berbicara dengan suara pelan, seperti orang yang takut salah kata. Dia bilang kamu orang baik. Dia selalu bilang kamu baik. Aku mengangkat kepala cepat, menatap Dina tajam. Kalau aku baik, kenapa dia tega? Suaraku bergetar. Dina menunduk lagi. Aku juga nanya itu. Tapi dia selalu punya jawaban. Aku menggenggam ujung tas di pangkuanku. Seolah itu satu-satunya yang bisa menahanku agar tidak jatuh pingsan. Otakku berputar. Mencoba menyusun potongan-potongan yang selama ini aku abaikan. Suami sering lembur. Sering rapat malam. Sering keluar kota. Bahkan pernah seminggu di luar kota dengan alasan proyek. Aku percaya saja. Aku selalu percaya. Aku mengusap wajahku kasar. Dia di mana sekarang? Tanyaku. Dina menggeleng. Dia keluar sebentar. Keluar sebentar. Iya. Katanya mau ambil sesuatu di bawah. Aku menelan ludah. Jadi suamiku ada di hotel ini. Di kamar ini. Bersama wanita hamil ini. Dan aku baru tahu sekarang. Hatiku seperti dirusak dengan sengaja. Aku mengangkat ponselku, menatap layar. Sinyal penuh. Aku ingin menelepon suamiku. Tapi jariku kaku. Rasanya tidak masuk akal. Seperti semuanya terlalu mustahil. Dina tiba-tiba berkata lagi. Aku nggak tahu kamu nyusul. Tapi kalau kamu sudah di sini, mungkin ini waktunya kamu tahu semuanya. Aku menatapnya. Apa yang kamu tahu? Dina menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Aku baru sadar. Ia pun tampak seperti orang yang ketakutan. Tidak ada aura menang di wajahnya. Yang ada hanya ketegangan. Dia menghela napas dan mulai bicara pelan. Aku kenal dia 7 bulan lalu. Aku kerja di tempat makan dekat kantor dia. Dia sering datang. Awalnya cuma ngobrol biasa. Lama-lama dia perhatian. Aku memejamkan mata. Mendengar cerita itu seperti menelan racun seteguk demi seteguk. Dia bilang dia duda. Katanya istrinya meninggal. Aku membuka mata lebar. Apa? Dina mengangguk cepat. Terlihat gugup. Dia bilang begitu. Makanya aku percaya. Aku menatap Dina dengan campuran marah dan tidak percaya. Suamiku. Mengarang cerita aku meninggal? Aku ingin tertawa. Tapi yang keluar hanya suara napas berat. Mataku memanas lagi. Dia bilang, istrinya meninggal? Aku mengulang, dengan suara yang nyaris tidak keluar. Iya. Dina menelan ludah. Aku baru tahu dia bohong setelah aku hamil. Waktu itu aku minta dia kenalin aku ke keluarganya. Dia selalu menghindar. Sampai akhirnya dia bilang, sebenarnya dia masih punya istri. Tapi katanya kamu dingin.
Kamu sibuk kerja. Katanya kamu nggak bisa kasih dia keturunan. Dan dia bilang, dia menikahi aku supaya punya anak. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mataku jatuh lagi. Dingin. Sibuk kerja. Tidak bisa kasih keturunan. Aku menggeleng cepat. Rasanya tidak masuk. Aku dan suamiku sepakat menunda punya anak karena kami ingin stabil dulu. Itu keputusan berdua, bukan keputusan aku saja. Bahkan yang paling sering bilang, nanti aja sayang, kita nikmatin dulu. Itu dia. Jadi selama ini, dia mengubah ceritanya sesuai kebutuhan. Agar Dina percaya. Agar Dina bertahan. Aku merasa mual. Perutku seperti diperas. Aku berdiri mendadak, membuat Dina terkejut. Aku mau lihat semua bukti, kataku tegas. Dina terdiam sebentar, lalu mengangguk. Ia mengambil ponselnya dari meja samping ranjang. Tangannya sedikit gemetar saat membuka galeri foto. Ia menyodorkan layar ke arahku. Aku melihat foto pertama, dan dadaku langsung seperti ditusuk. Itu foto suamiku, berdiri di samping Dina. Keduanya mengenakan baju serba putih. Dina tersenyum kecil. Suamiku tersenyum. Di belakang mereka ada seseorang yang memegang buku nikah kecil berwarna coklat. Aku memejamkan mata sebentar. Lalu Dina menggeser foto berikutnya. Ada foto mereka berdua di tempat makan. Foto mereka di taman. Foto suamiku memegang perut Dina. Foto suamiku mencium kening Dina. Kening yang seharusnya aku yang dicium setiap dia pergi. Aku berdiri kaku, menahan tangis yang semakin liar. Dina berkata pelan, aku punya video akadnya juga. Aku menatap Dina. Dina memutar videonya. Di layar terlihat suamiku duduk bersila. Wajahnya serius. Suaranya jelas. Lafaznya jelas. Ia mengucapkan janji. Ia menerima Dina sebagai istrinya. Aku seperti kehilangan pendengaran selama beberapa detik. Suara video itu terdengar samar, lalu kembali jelas, lalu samar lagi. Seperti aku sedang tenggelam dalam air. Aku menutup mata, menahan diri agar tidak jatuh. Kenapa kamu tunjukin ini ke aku? Tanyaku lemah. Dina menatapku, dan untuk pertama kalinya aku melihat air mata juga di matanya. Karena aku capek dibohongi, katanya lirih. Dan aku nggak mau kamu jadi korban terus. Aku tertawa pahit. Korban? Kamu pikir aku korban? Dina mengangguk. Wajahnya penuh luka. Kita dua-duanya korban. Kalimat itu menamparku lagi. Tapi kali ini berbeda. Ada kebenaran yang tidak bisa kutolak. Aku memandang Dina lama. Lalu aku berkata pelan. Kalau kamu benar-benar nggak tahu aku ada, kenapa tadi kamu bilang aku istri pertama? Dina terdiam. Matanya bergerak cepat, seperti mencari alasan. Aku. Ia menelan ludah. Aku baru tahu seminggu lalu. Seminggu lalu. Dina mengangguk. Aku lihat chat dia. Ada namamu. Ada foto kalian. Aku marah. Aku tanya. Dia akhirnya ngaku. Tapi dia bilang kamu sudah nggak cinta sama dia. Katanya kamu cuma bertahan karena gengsi. Dia bilang, kamu akan pergi sendiri kalau tahu dia punya aku. Aku menatap Dina. Napasku berat. Jadi seminggu lalu Dina baru tahu. Dan selama seminggu itu, suamiku tetap pulang ke rumah. Tidur di sampingku. Makan masakan yang kubuat. Mendengar aku cerita tentang hari-hariku. Mengelus tanganku. Walau sudah jarang, aku menahan isak. Dina tiba-tiba berkata, aku awalnya mau datang ke rumahmu. Aku menoleh cepat. Apa? Dina mengangguk pelan. Aku mau ketemu kamu. Tapi dia larang. Aku mengepalkan tangan. Dia larang. Karena dia ingin mengendalikan semuanya. Karena dia ingin semua tetap tertutup. Aku menatap pintu kamar hotel itu. Rasanya seperti pintu menuju kebenaran yang selama ini dia kunci rapat-rapat. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Langkah kaki. Mendekat. Detak jantungku langsung melonjak. Dina juga menoleh. Wajahnya menegang. Gagang pintu bergerak pelan. Aku berdiri kaku.
Dina menelan ludah. Kunci berbunyi. Dan pintu kamar itu mulai terbuka. Saat itu juga, aku tahu, aku akan melihat wajah suamiku. Dan aku tidak lagi tahu apa yang akan kulakukan setelah itu. Pintu terbuka perlahan, dan aku menahan napas. Rasanya seperti menunggu peluru ditembakkan tepat ke dada. Lalu muncullah dia. Suamiku. Wajahnya terlihat lelah. Kemeja kerjanya setengah terkeluar dari celana. Di tangannya ada kantong plastik berisi makanan. Tapi begitu matanya menangkap sosokku di dalam kamar, dia berhenti. Waktu seolah membeku. Matanya membelalak. Tangannya gemetar. Plastik yang dia pegang terjatuh ke lantai, menumpahkan kotak makanan. Astaga! Bisiknya. Kamu ngapain di sini? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya berdiri mematung. Rasanya mulutku terkunci. Lututku nyaris lemas. Dina bangkit dari tempat duduk. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap pria itu, suamiku, dengan wajah datar. Matanya sembab. Sorotnya kosong. Suamiku melirik Dina, lalu kembali menatapku. Ia panik. Terlihat dari cara dia menarik napas cepat-cepat dan menggeleng pelan. Bisa kita bicara berdua? Katanya padaku. Aku tidak menjawab. Aku ingin tertawa. Setelah semua kebohongan ini, dia masih ingin bicara empat mata? Untuk apa? Untuk membela diri? Dina malah berbicara duluan. Kamu nggak perlu bohong lagi, Mas. Ucapnya pelan. Dia udah tahu semuanya. Semua. Suamiku menatap Dina. Lalu aku. Bibirnya gemetar. Aku bisa jelasin. Terlambat. Potongku. Suaraku akhirnya keluar walau serak. Dia menutup pintu dan masuk ke kamar. Kepalanya tertunduk. Aku minta maaf, katanya lirih. Aku menahan air mata. Kata-kata itu tidak berarti apa-apa sekarang. Tidak setelah aku melihat dengan mataku sendiri. Tidak setelah aku mendengar pengakuan langsung dari wanita hamil itu. Dina duduk kembali. Ia tak berkata apa-apa lagi. Seolah semuanya kini tanggung jawabku untuk mendengar, memilih, dan memutuskan. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu, lanjut suamiku, mencoba mendekatiku. Aku mundur satu langkah. Jangan sentuh aku. Dia berhenti. Aku bingung, katanya. Suaranya mulai bergetar. Awalnya cuma, aku kesepian. Kamu sibuk kerja. Kita jarang ngobrol. Terus aku ketemu dia. Dia baik, perhatian. Aku nggak nyangka semuanya sejauh ini. Aku tertawa getir. Kesepian? Itu alasanmu menikahi dia di belakangku? Dan sekarang anakmu hampir lahir. Kamu bilang, aku nggak nyangka? Dia menunduk lagi. Aku nggak bisa ninggalin kamu. Aku menatapnya tajam. Tapi kamu bisa menghamili wanita lain. Menikahinya diam-diam. Membawanya ke hotel. Sementara aku di rumah menyiapkan makan malammu. Dia terdiam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kata-kata. Hening. Dina bicara lagi. Suaranya datar tapi tegas. Mas, waktu kamu nikahin aku, kamu bilang istrimu udah meninggal. Kamu bohong dari awal. Suamiku kaget. Aku takut kamu ninggalin aku. Aku lebih takut lagi jadi orang ketiga, kata Dina, lirih tapi menusuk. Dan ternyata aku memang cuma disimpan di belakang. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena dikhianati. Tapi karena aku sadar. Semua orang di ruangan ini tersakiti. Dina, yang mengira menikah dengan Duda. Aku, istri sah yang dibohongi. Dan bayi dalam kandungan itu. Yang akan lahir dari kebohongan seorang ayah. Aku menatap Dina lama. Kamu tahu, selama 4 tahun aku nikah, aku selalu bilang ke dia kalau aku nggak keberatan hidup sederhana. Aku nggak minta banyak. Cuma satu, jujur. Dina mengangguk pelan. Aku juga. Tapi ternyata jujur itu terlalu mahal buat dia. Suamiku jatuh duduk ke lantai. Ia menunduk dalam-dalam. Seperti ingin lenyap. Aku salah. Aku tahu aku salah. Katanya sambil menutup wajah dengan kedua tangan.
Aku menghela napas panjang. Mungkin ini saatnya aku berdiri tegak. Aku nggak bisa terus jadi korban. Aku nggak bisa terus menunggu dia berubah. Aku berjalan ke arah pintu. Tapi sebelum keluar, aku berbalik dan berkata pelan. Besok pagi, aku akan ke rumah ibu. Aku akan tinggal di sana sementara. Setelah itu, kamu akan dengar kabar dari pengacaraku. Wajahnya mendongak cepat. Tunggu, jangan gitu. Sayang, kita bisa bicara. Aku bisa betulin semuanya. Aku tersenyum kecil. Pahit. Tapi penuh keputusan. Enggak semua hal bisa dibetulkan, Mas. Apalagi yang udah hancur dari dalam. Aku menatap Dina. Jaga anakmu baik-baik. Dina mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Lalu aku membuka pintu dan melangkah keluar. Di lorong hotel yang sepi itu, aku berjalan sendirian. Tapi kali ini, aku tahu arahku. Aku tidak lagi menunggu penjelasan. Aku sudah memilih untuk tidak lagi menunggu seseorang yang tega menghancurkan cinta demi kesenangan sesaat. Aku menghabiskan malam itu di rumah ibuku. Tanpa baju ganti, tanpa riasan, tanpa tenaga untuk menjelaskan apapun. Saat ibuku membuka pintu dan melihat mataku bengkak, dia langsung tahu, hatiku sedang hancur. Kami tidak banyak bicara malam itu. Aku hanya bersandar di pangkuannya, seperti anak kecil yang baru saja dipukul oleh dunia. Ibuku mengelus rambutku, menahan diri untuk tidak bertanya. Ia tahu waktunya akan datang, saat aku siap bercerita. Dan pagi harinya, aku mulai membuka luka itu. Kuceritakan semuanya. Dari malam yang kujalani, sampai kata-kata wanita hamil itu, hingga pengakuan suamiku yang duduk bersimpuh di lantai seperti orang kehabisan akal. Ibuku menangis. Tapi bukan tangis sedih saja. Ada kemarahan di sana. Ia menggenggam tanganku erat. Perempuan baik enggak layak diperlakukan kayak gitu, katanya. Kamu anakku. Kamu harus berdiri lagi. Aku mengangguk. Tapi aku belum tahu bagaimana caranya. Hari itu aku izin tidak masuk kerja. Aku tidak punya tenaga. Rasanya otakku belum bisa memproses semua ini. Tapi entah kenapa, dalam keheningan itu, aku memikirkan satu hal yang selama ini selalu aku tunda-tunda. Mengecek kondisiku sendiri. Selama ini aku selalu berpikir, nanti saja ke dokter kandungan. Nanti kalau udah siap. Nanti kalau tabungan cukup. Nanti kalau suami nggak sibuk. Tapi mungkin, sudah saatnya aku tahu. Siang itu aku pergi ke klinik. Sendirian. Kutemui dokter kandungan yang pernah direkomendasikan temanku. Aku ingin tahu, apakah benar selama ini aku tidak bisa punya anak? Karena itulah alasan suamiku. Alasan yang dia pakai untuk meyakinkan wanita itu agar bersedia dinikahi. Katanya, aku tidak bisa memberinya keturunan. Aku ingin tahu, seberapa benar ucapan itu. Dokter wanita itu ramah. Ia mendengarkan keluhanku, mencatat riwayatku, dan melakukan beberapa pemeriksaan. Tak butuh waktu lama. Dan saat ia kembali dengan hasilnya, ia menatapku lembut. Kondisi rahim kamu bagus, katanya pelan. Tidak ada masalah sejauh ini. Kalau belum hamil, bisa jadi karena faktor hormonal ringan, atau karena terlalu stres. Aku terpaku. Artinya, aku bisa hamil. Dia mengangguk sambil tersenyum. Iya, kamu sangat mungkin hamil. Tapi kamu harus tenang. Bebas dari tekanan. Tubuh perempuan bisa menyimpan trauma dalam diam. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jadi, semua alasan yang suamiku lontarkan selama ini, semuanya bohong. Dia menyalahkan aku, menyalahkan tubuhku, menyalahkan kondisi yang bahkan tidak pernah dia pahami. Padahal, dia tidak pernah mau ikut aku periksa. Tidak pernah bertanya tentang hasil pemeriksaan. Tidak pernah peduli. Aku berjalan pulang dari klinik dengan perasaan campur aduk. Di tengah perjalanan, ponselku berdering. Nomor suamiku. Aku diam saja. Tidak kuangkat. Tapi dia terus menelepon. 5 kali. 6 kali. Lalu pesan masuk. Tolong angkat sebentar. Aku mau jelasin semuanya.
Aku hampir memblokir nomornya. Tapi rasa ingin tahu itu terlalu besar. Mungkin aku butuh mendengar langsung apa yang sebenarnya dia pikirkan. Mungkin aku ingin tahu seberapa jauh dia bisa berbohong di depanku. Akhirnya aku angkat telepon itu. "Halo," kataku pendek. Suaranya terdengar berat. "Kamu di mana?" Aku diam sejenak. "Kenapa? Mau bohong lagi?" "Aku mau ketemu." "Tolong." "Buat apa?" "Aku mau jujur. Aku janji." Aku menghela napas panjang. "Oke. 1 kali. Setelah itu, jangan hubungi aku lagi." Kami sepakat bertemu di sebuah kafe yang tidak jauh dari rumah ibuku. Tempatnya sepi. Aku datang lebih dulu. Duduk di pojok. Menunggu dengan dada yang berdegup tidak karuan. 10 menit kemudian, dia datang. Wajahnya lebih tua dari biasanya. Matanya sembab. Bajunya tidak rapi. Dia duduk pelan di hadapanku. Aku tidak menatapnya langsung. Aku hanya menatap meja. Mencoba tetap kuat. "Aku nggak akan banyak basa-basi," katanya. Aku salah. Aku tahu itu. Tapi, aku juga nggak nyangka semuanya jadi begini. Aku mengangkat wajah. "Aku cuma mau tanya satu hal. Kenapa kamu tega?" Dia terdiam. "Aku nggak tahu," katanya akhirnya. "Awalnya cuma rasa bersalah. Terus ketemu Dina. Dan aku ngerasa ditemenin. Kamu sibuk kerja. Aku ngerasa kesepian. Dina selalu ada. Dan aku lemah. Aku cari pelarian." Aku mencengkeram sendok kecil di depanku. "Pelarian? Jadi aku ini apa? Penjara?" Dia menggeleng cepat. "Enggak, bukan gitu maksudku." Aku menatapnya tajam. "Kamu tahu alasan paling konyol dari semua yang kamu bilang kemarin?" Dia diam. "Kamu bilang aku nggak bisa kasih keturunan. Dan ternyata, aku bisa." Dia terkejut. "Apa maksudmu?" "Aku ke dokter hari ini. Aku sehat. Rahimku normal. Nggak ada masalah. Jadi alasanmu selama ini cuma akal-akalan buat kabur dari tanggung jawab." Dia menunduk. Wajahnya hancur. Tapi aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa lelah. "Aku nggak minta kamu bertanggung jawab. Enggak lagi. Tapi tolong, jangan pernah fitnah aku lagi demi menutupi kebohonganmu." Dia mencoba menjangkau tanganku. Tapi aku menariknya cepat. "Sudah terlambat, Mas." Dia menatapku. "Kita bisa perbaiki ini." Aku menggeleng. Mataku berkaca-kaca. Aku nggak bisa hidup sama orang yang menyakiti aku sebanyak ini. Aku nggak bisa bahagia dengan orang yang tega menaruh senyum di wajah lain saat aku menangis sendiri di rumah. Dan sekarang, aku mau selesai. Dia menangis. Tapi aku tidak lagi luluh. Aku bangkit berdiri. "Terima kasih buat semuanya. Aku pernah cinta sama kamu. Tapi sekarang, aku lebih cinta diriku sendiri." Aku meninggalkan kafe itu dengan langkah mantap. Di belakangku, dia mungkin menangis. Tapi di dadaku, ada api yang menyala. Aku tahu, luka ini belum sembuh. Tapi aku juga tahu, aku sudah membakar jembatan yang pernah kubangun dengan sepenuh hati. Dan kadang, satu-satunya cara menyelamatkan diri adalah dengan tidak menoleh lagi ke belakang. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah menyakitkan. Tapi aku tahu aku harus tetap melangkah. Aku kembali tinggal di rumah ibu. Aku belum kuat untuk pulang ke rumah yang dulu kami tempati bersama. Rumah itu penuh kenangan dan luka. Sudah cukup aku hancur. Aku tidak mau menambah luka dengan tinggal di tempat yang tiap sudutnya mengingatkan aku pada pengkhianatan. Ibuku banyak membantuku. Ia yang membuatkan sarapan saat aku malas makan. Ia yang memaksaku mandi, berdandan, keluar rumah, mencari udara segar. Aku bersyukur punya ibu sekuat itu. Tapi tetap saja, setiap malam saat aku berbaring, pikiranku selalu kembali ke satu nama. Suamiku. Atau mantan suamiku, kalau boleh aku menyebutnya begitu.
Karena saat itu aku sedang dalam proses menggugat cerai. Pengacara yang dibantu kenalanku sudah mengurus semuanya. Semua bukti kukumpulkan. Foto, video, pengakuan. Bahkan aku menyimpan rekaman saat dia mengaku padaku di kafe itu. Aku tidak ingin memperpanjang luka, tapi aku juga tidak mau jadi perempuan bodoh yang dilecehkan tanpa perlawanan. Tapi meski aku mencoba tegar, rasa sakit itu tetap tinggal. Pagi itu, sekitar 2 minggu setelah gugatan dikirim, aku mendapat surat balasan. Bukan dari pengadilan, tapi dari pengacara suamiku. Dia balik menggugat aku. Aku membaca surat itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya tertulis bahwa aku dianggap istri yang lalai, terlalu sibuk dengan pekerjaan, tidak memenuhi kewajiban rumah tangga, dan menelantarkan suami secara emosional. Aku tertawa pahit. Jadi setelah semua kebohongannya, dia masih punya keberanian untuk memutar balik cerita? Aku serahkan surat itu ke pengacaraku. Ia menatapku dengan prihatin. Kita akan lawan balik, katanya tegas. Kamu punya semua bukti. Jangan takut. Tapi aku tetap takut. Bukan karena kalah, tapi karena aku benar-benar menyadari. Aku sedang diperangi oleh orang yang pernah paling aku percaya. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada ditusuk oleh siapapun. Malam itu aku duduk di beranda, menatap langit yang kosong. Lalu ibu datang membawa secangkir teh hangat. Besok kamu ikut ibu ke pengajian, ya? Katanya pelan. Aku menoleh. Lagi nggak enak hati, Bu. Ibu tahu, tapi jangan terus dikurung sama rasa marah. Nanti hatimu nggak sembuh-sembuh. Aku tidak menjawab. Tapi aku mengangguk. Mungkin ibu benar. Mungkin aku butuh keluar dari lingkaran rasa sedih ini. Dan benar saja, pengajian itu menjadi titik balik kecil dalam hidupku. Di sana aku bertemu seorang perempuan tua. Namanya Bu Nadrah. Ia tidak banyak bicara. Tapi saat semua bubar dan aku masih duduk sendiri, dia menghampiri dan duduk di sampingku. Kamu lagi patah hati, ya? Tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum tipis. Kelihatan, ya. Dia tertawa kecil. Perempuan, kalau lagi luka, sinarnya redup. Tapi justru dari sana dia akan tumbuh. Aku menatapnya. Lalu, aku menangis. Di depan orang asing. Entah kenapa, aku merasa aman bersamanya. Ia tidak menasihati, tidak menyuruhku sabar. Ia hanya mendengarkan. Dan sebelum pulang, ia memberikan aku selembar kertas kecil. Kalau kamu mau, datang ke sini. Kita banyak bikin kegiatan perempuan. Kertas itu berisi alamat sebuah rumah sederhana. Di bawahnya tertulis, Komunitas Perempuan Mandiri. Aku simpan kertas itu. Dan 3 hari kemudian, aku datang. Di komunitas itu, aku belajar banyak hal. Tentang berdamai dengan diri sendiri. Tentang memaafkan bukan karena orang itu layak, tapi karena kita butuh sembuh. Tentang bangkit pelan-pelan, dengan langkah kecil, tapi konsisten. Aku mulai ikut kelas keterampilan, membuat sabun herbal, meracik aromaterapi, bahkan ikut bantu jualan online. Ternyata menyibukkan diri tidak hanya mengisi waktu, tapi juga mengisi hatiku yang kosong. Aku mulai bisa tertawa lagi. Mulai bisa tidur tanpa mimpi buruk. Mulai bisa menatap bayangan sendiri di cermin tanpa merasa jijik karena pernah dicurangi. Dan di tengah-tengah proses bangkitku itu, kabar tak terduga datang. Dina menghubungiku. Awalnya aku ragu mengangkat panggilannya. Tapi rasa penasaran tetap menang. Halo, ucapku pelan. Hai, maaf kalau aku ganggu. Suaranya pelan dan lemah. Ada apa? Aku cuma mau bilang, aku udah pisah dari dia. Aku terdiam. Pisah? Ulangku. Iya. Aku keluar dari kontrakan. Aku nggak kuat. Aku tidak tahu harus merespons apa. Dina melanjutkan. Dia berubah. Dia jadi kasar. Kalau marah suka banting barang. Aku takut. Apalagi sekarang bayiku udah lahir. Aku menutup mata. Menahan napas. Maaf, aku nggak bermaksud minta simpati.
Aku cuma pengin bilang makasih. Makasih? Aku heran. Iya, karena kamu sudah nunjukin siapa dia sebenarnya. Kalau aku nggak ketemu kamu malam itu, mungkin aku masih percaya sama semua omong kosongnya. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Aku doain kamu bahagia. Ya, kata Dina. Semoga hidupmu jauh dari orang seperti dia. Suaranya bergetar. Lalu telepon ditutup. Aku memandang layar ponselku lama. Dalam hatiku, ada perasaan aneh. Bukan senang. Bukan puas. Tapi semacam kelegaan. Karena akhirnya, bukan cuma aku yang melihat kebusukannya. Tapi semua topengnya mulai runtuh satu persatu. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di depan pengadilan agama. Hari sidang perdana. Dia datang. Tapi kali ini tidak dengan wajah percaya diri. Ia terlihat kurus, lesu, dan muram. Aku hanya menatapnya sekali, lalu memalingkan wajah. Karena aku sudah tidak punya sisa rasa yang bisa diberikan padanya. Di ruang sidang, kami duduk berseberangan. Pengacara kami bicara. Bukti-bukti dipaparkan. Hakim mendengarkan dengan tenang. Dan akhirnya, keputusan ditunda seminggu ke depan. Aku keluar dari ruang sidang dengan napas panjang. Dan saat itulah, aku melihat dia berdiri di pojok halaman, menatapku. Aku hampir mengabaikannya. Tapi dia menghampiri pelan. Aku bisa peluk kamu terakhir kali. Aku menatapnya. Enggak, jawabku tegas. Dia menunduk. Maaf. Ya, aku nyesel. Aku tersenyum tipis. Penyesalan datangnya pas kehilangan. Tapi kadang, kehilangan adalah bentuk perlindungan terbaik dari Tuhan. Lalu aku pergi, meninggalkannya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa ringan. Aku bukan lagi perempuan yang tersisih. Aku sedang memulai hidup baruku. Dan aku siap melangkah. 1 minggu setelah sidang itu, aku menerima surat dari pengadilan. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membukanya perlahan. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku tahu isi surat itu akan mengubah statusku. Secara sah, aku resmi bercerai. 4 tahun pernikahan, ratusan hari membangun rumah tangga, ribuan malam tidur di samping orang yang akhirnya menyembunyikan luka. Semuanya selesai dalam selembar kertas. Aku duduk lama menatap surat itu. Rasanya campur aduk. Ada sedih. Karena aku tidak pernah bermimpi pernikahanku akan berakhir seperti ini. Tapi ada juga kelegaan yang pelan-pelan tumbuh. Seperti udara segar yang akhirnya bisa kuhirup setelah sekian lama tenggelam. Ibuku masuk ke kamarku, menatapku diam. Aku menatap balik, lalu tersenyum. Sudah selesai, Bu, kataku. Ia mendekat, memelukku lama. Tak banyak kata yang keluar dari bibir kami. Tapi pelukannya seperti pelampiasan dari segala luka yang tidak sempat diceritakan. Hari-hari berikutnya kulalui dengan lebih ringan. Aku kembali ke komunitas, kembali ikut pelatihan, bahkan mulai membantu menyusun program pelatihan perempuan korban KDRT dan perceraian. Ada semacam semangat baru yang tumbuh dalam diriku. Aku juga mulai menulis lagi. Aku menulis kisah-kisah penyintas. Kadang aku menceritakan pengalamanku sendiri, tanpa menyebut nama, tanpa menyudutkan siapa-siapa. Aku hanya ingin suaraku didengar oleh perempuan-perempuan yang sedang merasa kalah. Tapi di tengah proses bangkitku itu, satu surat lagi datang. Kali ini bukan dari pengadilan, tapi dari kantor notaris. Pengirimnya bukan siapa-siapa, selain mantan suamiku. Isi surat itu membuat jantungku kembali berdetak tak karuan. Dia ingin membicarakan warisan. Aku bingung. Apa hubungannya aku dengan warisan? Aku tidak menjawab surat itu. Tapi rasa penasaran membuatku datang ke kantor notaris yang disebutkan. Aku tidak sendiri. Aku minta ditemani pengacaraku, sekadar untuk berjaga-jaga. Sesampainya di sana, aku duduk di ruang tunggu sambil meremas jemariku sendiri. Tak lama, mantan suamiku masuk. Dia tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Wajahnya tirus. Sorot matanya kosong. Ia hanya menyapaku singkat. Tidak ada kata maaf.
Tidak ada senyum. Hanya duduk dan menunduk. Notaris itu kemudian memulai penjelasan. Ternyata, ayah dari mantan suamiku, mertua yang dulu sangat baik padaku, meninggal dunia 2 bulan lalu. Dan sebelum meninggal, beliau membuat surat warisan yang menyebut namaku secara langsung. Untuk menantuku, yang selama ini telah menemani anakku dengan penuh ketulusan, meski akhirnya dikhianati, begitu isi surat wasiatnya. Aku tercekat saat mendengar kalimat itu dibacakan. Beliau memberikan 1 unit rumah di kawasan Sawangan atas nama ibu. Rumah ini dulu memang dibeli saat ibu dan bapak masih berstatus suami istri. Aku menoleh ke arah mantan suamiku. Dia diam, tidak mengangguk, tidak membantah. Notaris itu melanjutkan, beliau juga menitipkan pesan, agar rumah itu bisa menjadi awal kehidupan baru yang lebih baik. Hatiku campur aduk, antara terharu dan bingung. Aku tidak pernah menyangka, di saat anaknya mengkhianatiku, justru ayah mertuaku mengenangku dengan begitu dalam. Sepulang dari kantor notaris, aku menangis di dalam mobil. Bukan karena rumah itu, tapi karena aku sadar, ternyata masih ada orang yang melihat ketulusanku, meski aku sudah lama tidak berharap siapapun peduli. Aku membawa surat itu ke ibu. Ia hanya menepuk bahuku sambil berkata, "Tuhan enggak tidur, nak. Sekarang kamu tinggal jalani hidup yang baru." Dan aku memang mulai melangkah ke arah sana. Aku mulai membereskan rumah itu. Rumah 1 lantai dengan taman kecil di depannya. Tidak besar, tapi hangat. Aku mengecat ulang dinding, mengganti tirai, menyusun ulang perabot. Setiap sudut rumah kuisi dengan semangat baru. Lalu satu hari, saat aku sedang membersihkan gudang di rumah itu, aku menemukan 1 kotak kecil. Kotak kayu. Terkunci. Tapi tidak rapat. Bisa kubuka dengan mudah. Di dalamnya ada foto-foto lama. Foto aku dan mantan suamiku saat masih pacaran. Foto kami liburan ke Bandung. Foto pernikahan. Dan 1 surat tulisan tangan. Kertasnya sudah menguning. Aku membuka perlahan dan mulai membaca. Itu surat dari almarhum ayah mertuaku. Untuk kamu, menantuku. Aku menahan napas. Aku tahu kamu orang baik. Aku tahu anakku sering menyakitimu diam-diam. Tapi aku tidak berhak ikut campur. Karena itu rumah tangga kalian. Tapi aku selalu berharap kamu bahagia. Dengan atau tanpa dia. Aku titip anakku padamu. Dulu. Tapi sekarang, aku titip dirimu sendiri. Jangan biarkan luka masa lalu menghentikan langkahmu. Aku menutup surat itu sambil gemetar. Air mataku jatuh, pelan, tapi hangat. Aku merasa didengar. Aku merasa dilindungi. Dan hari itu aku tahu bahwa tidak semua kehilangan adalah kutukan. Kadang, kehilangan adalah cara Tuhan membuka pintu yang sudah lama tertutup. Pintu ke arah yang baru. Sore itu, aku duduk di teras rumah baruku, menatap langit senja yang jingga. Tiba-tiba ibu datang dengan wajah sedikit bingung. "Kamu barusan periksa ke dokter, ya?" Aku menoleh cepat. "Enggak." "Kenapa?" "Ibu nemu ini di laci tasmu. Tadi waktu bersih-bersih." Ia menyodorkan amplop kecil. Aku buka pelan. Dan dadaku langsung sesak saat melihat isinya. Hasil tes kehamilan. 2 garis merah. Tanganku gemetar. Aku menatap ibu. Mataku membesar. "Ibu, aku." Ia mendekat dan langsung memelukku. "Allah Maha Baik. Nak, Dia beri kamu hadiah setelah kamu kuat diuji." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa menangis. Dan dalam tangis itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar utuh. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lututku, menatap 2 garis merah di kertas kecil itu dengan napas yang belum juga stabil. Tangisku masih tertahan. Bukan tangis kesedihan. Bukan juga tangis kegembiraan. Tapi tangis bingung. Tangis campur aduk antara takut, haru, dan rasa tidak percaya. Aku hamil. Aku yang katanya tidak bisa punya anak. Aku yang katanya tidak subur. Aku yang katanya terlalu sibuk kerja sampai lupa jadi istri.
Aku yang dituduh penyebab kegagalan rumah tangga, sekarang diberi kepercayaan oleh Allah untuk menjadi seorang ibu. Aku menatap ibu yang duduk di sampingku. Ia masih mengelus bahuku sambil mengusap air mataku. Ibu tahu kamu pasti takut, katanya pelan. Tapi kamu nggak sendirian, nak. Ibu akan bantu kamu. Kita akan urus anak ini sama-sama. Aku mengangguk pelan. Tapi hatiku belum tenang. Bukan karena aku tidak ingin anak ini hadir. Tapi karena aku tahu, membesarkan seorang anak tanpa ayah bukan hal yang mudah. Bukan hanya soal tenaga dan biaya, tapi juga soal menghadapi stigma, menghadapi pertanyaan, menghadapi dunia yang tak selalu adil pada perempuan. Tapi aku juga tahu, aku tidak boleh lemah. Aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali goyah. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke dokter kandungan. Kali ini tidak lagi untuk memeriksa apakah aku mampu hamil, tapi untuk memastikan janin yang kini sedang tumbuh dalam tubuhku baik-baik saja. Aku berbaring di ranjang kecil dengan tangan menggenggam erat ujung selimut. Layar monitor di sampingku mulai menampilkan bayangan hitam putih, dan suara denyut jantung kecil itu memenuhi ruangan. Dek-dek, dek-dek, dek-dek. Air mataku menetes. Sekali lagi, tapi kali ini berbeda. Selamat ya, Bu, kata dokter itu. Usia kehamilan sekitar 5 minggu. Janinnya sehat. Semua normal. Aku tersenyum sambil terus menatap layar. Di sana, titik kecil itu bergerak pelan. Makhluk mungil yang sudah membuat hidupku berubah total. Bahkan sebelum dia lahir. Beberapa minggu berjalan. Aku mulai rutin periksa. Aku juga mulai menjaga pola makan, istirahat cukup, dan mengurangi pekerjaan. Komunitas tempatku aktif sangat mendukung. Mereka bahkan membuatkan aku jadwal yang fleksibel. Dan banyak ibu-ibu di sana yang ikut berbagi pengalaman jadi ibu tunggal. Aku merasa dikelilingi oleh lingkaran yang hangat. Tidak seperti dulu, saat aku sering merasa sendirian bahkan ketika masih punya suami. Tapi tentu saja, tidak semua hal bisa kuhindari. Suatu hari, aku sedang membeli perlengkapan bayi di toko kecil dekat rumah. Aku memilih kain bedong dan beberapa popok kain, sambil sesekali tersenyum melihat baju-baju mungil yang tergantung rapi di dinding. Lalu aku mendengar suara yang familiar. Bukannya kamu istrinya Mas Farid? Aku menoleh pelan. Seorang perempuan tetangga lama sedang menatap perutku, lalu menatap wajahku. Aku tersenyum kecil. Mantan istri. Oh, ya ampun. Maaf, aku nggak tahu. Tapi, kamu hamil? Aku mengangguk, berusaha tetap tenang. Dia menatapku dengan alis naik sebelah. Dari Mas Farid? Pertanyaan itu seperti cambuk. Tapi aku sudah cukup kuat sekarang untuk tidak jatuh hanya karena tatapan orang. Enggak penting siapa ayahnya. Yang penting, aku akan jaga anak ini dengan cinta. Jawabku pelan tapi mantap. Perempuan itu terdiam. Mungkin tidak puas. Mungkin kecewa karena tak mendapat drama seperti yang ia harapkan. Tapi aku tak peduli. Aku tidak hidup untuk memuaskan rasa ingin tahu orang lain. Waktu terus berjalan. Kandunganku masuk bulan ke-7. Rumah yang dulu terasa sunyi kini dipenuhi suara-suara baru. Suara mesin cuci baju bayi. Suara ketawa ibu saat kami menyiapkan kamar kecil di sudut rumah. Suara musik lembut yang biasa kuputar sebelum tidur. Dan suara detak jantung dalam tubuhku. Kadang saat malam, aku berbicara sendiri ke perutku. Nak, maafin mama ya. Mama nggak bisa kasih kamu sosok ayah yang utuh. Tapi mama janji, kamu akan tumbuh dengan cinta yang cukup. Kamu akan lahir ke dunia yang keras ini, tapi mama akan jadi tameng buat kamu. Aku tahu, bayi ini mungkin tidak akan paham semua luka yang aku alami. Tapi aku percaya, dia akan tumbuh dari cinta, bukan dari pengkhianatan. Suatu sore, aku mendapat kabar dari Dina. Ia mengirim pesan, hanya satu kalimat. Dia ditahan. Aku membalas, siapa? Dan jawabannya membuatku terdiam lama. Farid, ditahan karena penggelapan dana proyek. Udah lama katanya diusut.
Baru ketahuan sekarang. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan. Aku tidak senang, tidak puas, tidak juga sedih. Aku hanya merasa lelah. Mungkin ini akhir dari cerita yang semestinya sudah lama selesai. Mungkin ini cara semesta menutup semua pintu masa lalu. Beberapa hari kemudian, Dina mengirim pesan lagi. Aku juga sedang pindah. Nyari kerja. Mau mulai dari nol. Makasih ya, karena kamu pernah jadi titik terang buatku. Aku tersenyum. Siapa sangka, perempuan yang dulu berdiri di depan pintu hotel dengan perut besar dan wajah bingung, kini jadi perempuan yang juga berusaha bangkit dari reruntuhan yang sama. Hari itu aku duduk di ruang tamu, menatap kursi kosong di seberangku. Aku membayangkan suatu hari nanti, anakku akan duduk di sana, menatapku dengan mata penuh pertanyaan. Tentang siapa ayahnya, tentang kenapa kami tidak tinggal bersama. Aku tidak tahu harus bilang apa saat hari itu tiba. Tapi yang ku tahu pasti, aku akan bicara jujur. Dengan hati-hati, dengan kasih, tanpa dendam. Karena aku ingin anakku tumbuh dengan hati yang tidak disesaki amarah masa lalu. Aku ingin ia tahu, bahwa meski hidup tidak selalu sesuai rencana, cinta sejati tetap bisa tumbuh dari puing-puing luka. Dan malam itu, saat aku menutup pintu kamar, mengelus perutku yang mulai berat, aku berkata pelan, "Sebentar lagi kita ketemu. Ya, Nak. Mama udah siap jadi pelindungmu." Angin sore menerpa lembut rambutku saat aku duduk di beranda kecil rumah kami. Rumah itu sudah tidak sama seperti dulu. Cat dindingnya lebih cerah, pot-pot bunga berjejer rapi di sudut pagar, dan suara tawa kecil sering terdengar dari dalam. Dari balik pintu yang setengah terbuka, aku bisa melihat anak kecil berlari-lari kecil sambil membawa boneka kain berwarna coklat. Kakinya masih belum terlalu kuat. Sesekali oleng, tapi matanya penuh semangat. Itulah dia, Alam, anakku. Cahaya kecil yang dulu tumbuh dalam tubuhku, yang kutatap lewat layar USG sambil menahan tangis, kini hidup di hadapanku. Dengan napas, suara, dan tawanya yang bisa membuat dunia yang berat ini jadi terasa ringan. Hari ini tepat 2 tahun sejak aku melahirkan Alam. Hari di mana aku merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tapi juga cinta yang tak tergambarkan. Aku ingat jelas bagaimana malam itu hujan deras. Aku dibantu ibu menuju rumah sakit. Tidak ada suami di sampingku. Tidak ada tangan yang menggenggamku dengan gugup seperti cerita-cerita romantis di televisi. Tapi anehnya, aku tidak merasa sepi. Karena saat itu, aku tahu, cinta itu sudah lengkap. Cukup hanya dengan aku dan anakku. Proses melahirkannya tidak mudah. Tapi setelah tangis pertamanya pecah, semua rasa sakit itu seolah hilang. Aku menatap makhluk kecil itu dengan dada penuh haru. Bibir mungil, kulit hangat, dan tatapan kosong yang belum mengenal dunia. "Selamat datang, Nak," bisikku waktu itu. "Mulai hari ini, kamu dan Mama saling punya." 2 tahun berjalan seperti angin. Cepat sekali. Alam tumbuh menjadi anak yang ceria. Ia suka binatang, suka langit, suka mengejar bayangan burung. Ia belum lancar bicara, tapi dia sudah tahu memanggilku dengan suara paling manis di dunia. "Ma, Ma." Dan setiap kali dia memanggilku seperti itu, aku tahu, luka-luka masa lalu yang pernah membuatku roboh, sudah tidak berkuasa lagi atas hatiku. Aku mulai bekerja dari rumah. Membuka usaha kecil-kecilan menjual sabun herbal dan aromaterapi. Beberapa ibu dari komunitas ikut membantu. Bahkan kami sudah punya pelanggan tetap. Hidupku tidak mewah, tapi damai. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan sambil bersenandung kecil. Alam duduk di kursi makan bayi, tertawa-tawa melihat wajahku yang kucoret pakai sisa tepung. "Anak Mama lapar, ya?" tanyaku, dan dia akan tertawa. Memamerkan gigi kecilnya yang baru tumbuh 3. Sore hari, kami biasa jalan kaki ke taman dekat rumah. Kadang aku membawa bola kecil. Kadang hanya duduk di rumput sambil menceritakan dongeng buatan sendiri. Dan saat dia mulai mengantuk di pangkuanku, aku akan mengelus kepalanya sambil berbisik. "Kamu tahu nggak, Nak, dulu Mama pernah ngerasa sendiri. Tapi kamu datang,
Dan semuanya berubah. Beberapa orang dari masa laluku sempat muncul kembali. Ada yang penasaran, ada yang sekadar basa-basi. Termasuk mantan suamiku. Suatu hari dia muncul di depan rumah, dengan wajah lebih tua dari usianya, tubuh kurus, dan sorot mata yang tidak lagi punya api. Ia berdiri lama di luar pagar. Tak berani masuk. Aku tahu ia sedang mencari cara untuk bicara. Akhirnya aku keluar. Kami berdiri berhadapan. Di antara kami ada pagar besi setinggi pinggang, seperti simbol batas yang tidak akan pernah bisa dilewati lagi. Aku cuma mau lihat dia, katanya pelan, menunjuk ke arah dalam rumah, di mana Alam sedang tertawa dikejar neneknya. Aku diam, lalu berkata, dia nggak butuh orang yang cuma muncul pas merasa bersalah. Wajahnya menegang, tapi ia tidak membantah. Aku tahu aku salah. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Kalau kamu datang buat minta maaf, terima kasih. Tapi hidup kami sudah baik-baik saja. Aku nggak mau luka masa lalu masuk lagi ke rumah yang baru aku bangun. Ia menunduk. Aku melanjutkan. Anak ini akan tumbuh tanpa beban. Tanpa bayangan orang yang pernah menjatuhkan ibunya. Kalau kamu benar-benar peduli, doakan dia dari jauh. Itu cukup. Ia mengangguk pelan. Dan saat dia berbalik, aku tahu, aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Dan aku tidak menyesal sedikit pun. Beberapa bulan setelah itu, aku menggelar acara kecil di rumah. Ulang tahun kedua Alam. Hanya keluarga, beberapa teman komunitas, dan anak-anak tetangga. Kami tiup lilin bersama. Alam tertawa-tawa saat kue mengenai hidungnya. Semua orang tertawa. Semua bahagia. Di tengah-tengah keramaian itu, aku berdiri sejenak di belakang. Menatap anakku dari kejauhan, lalu menatap langit. Dalam hati aku berkata, terima kasih, Allah, sudah mengganti semua air mataku dengan senyuman ini. Aku tidak lagi perempuan yang disakiti. Aku tidak lagi istri yang ditinggalkan. Aku adalah ibu yang kuat, yang bangkit dari reruntuhan, yang membangun rumah dengan kedua tangan sendiri, yang mencintai anaknya bukan karena terpaksa, tapi karena sejak awal, cinta itu memang sudah ditakdirkan tumbuh dalam luka. Dan kini, luka itu sudah berubah menjadi pelukan. Pelukan kecil yang setiap pagi memanggil, "Ma, Ma." Dan aku tahu, aku sudah sampai di rumah. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menguatkan siapapun yang sedang jatuh, yang sedang merasa sendirian, yang pernah merasa tidak cukup baik. Karena pada akhirnya, kita semua berhak bahagia, meski harus memulainya dari luka. Dan saya mohon keikhlasan teman-teman untuk like dan tulis asal kota di komentar. Saya doakan dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajatnya.